Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini bertemu lagi dengan saya Taufik Hardin, di mana hari ini tepatnya hari Senin tanggal 30 November tahun 2020. Ya, saya baru saja mendapat video mengenai ini MotoGP lagi, gitu kan. Video itu judulnya adalah proses logistik di MotoGP. Perlu 4 jumbo jet. Jadi ini ternyata tuh logistiknya ini benar-benar diperlukan 4 jumbo jet buat mengangkat ini. Dan ini ya untuk mengangkat alat-alat ini. Dan ini sangat menarik karena saya juga pengen tahu ada apa sih, gimana sih prosesnya tuh, proses pengiriman logistiknya itu dari dulu pernah saya timbul pertanyaan dalam diri saya. Sekarang saya baru dapat videonya di YouTube. Dan tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan mengenai proses logistik dari MotoGP. Perlu 4 jumbo jet. Selamat menyaksikan teman-teman. Sobat MGPI pasti terkadang bertanya-tanya, bagaimana para tim bisa selalu siap untuk menghadapi balapan meskipun jeda waktu yang hanya berlangsung selama seminggu. Padahal, barang yang dibawa oleh tim jelas tidaklah sedikit. Kali ini, MGPI akan mencoba menjelaskan bagaimana proses perpindahan logistik tim-tim MotoGP dari satu seri ke seri selanjutnya. Setiap tahunnya, tim-tim MotoGP melakukan 22 pemberhentian yang terdiri dari 15 negara. Pemberhentian tersebut dihitung dari 19 balapan di sepanjang kejuaraan tahun 2019, serta ditambah dengan 3 jadwal tes pramusim. Jika ditotal lebih lanjut, jarak yang harus ditempuh untuk mengirim paket logistik di setiap balapan serta tes adalah 163.223 km. Angka tersebut kurang lebih setara dengan 4 kali mengelilingi planet bumi. Dalam perjalanan ini, logistik dan pergerakan manusia merupakan hal yang sangat harus diperhatikan. Tiap-tiap personel yang terdiri dari anggota tim serta staf-staf Dorna, masing-masing harus mengumpulkan semua peralatan agar kembali dikemas, serta dikirim melintasi zona waktu untuk mencapai negara-negara di belahan dunia. 4 pesawat Boeing 747 kargo ditugaskan untuk mengangkut lebih dari 150 kontainer yang mencakup semua motor serta logistik masing-masing tim dari 3 kelas MotoGP. Setiap tim memiliki jatah pengiriman melalui udara seberat 9.500 kilo. Sekitar 3.000 orang harus mengatur pengiriman dengan bantuan perusahaan logistik seperti DHL. Ketika balapan berakhir, setiap tim bergegas untuk menempatkan motor di dalam sebuah kotak, membongkar garasi dan tempat perhotelan yang dilakukan dalam waktu singkat. Truk harus memuat semua kotak dan membawanya kembali ke bandara. Mereka hanya memiliki waktu kurang lebih 36 jam untuk kembali mengirimkan peralatan logistik dari satu seri balapan ke balapan berikutnya. Jadi 36 jam dari waktu. Begitu kita sampai ke sirkuit berikutnya, ketika kita masuk melalui gerbang utama pedok, kotak-kotak itu tersusun di luar. Itu menandakan akan menjadi area kotak pit kami. Jelas Roberto Rivio, koordinator tim Suzuki X-Star. Pekerjaan kembali membangun garasi dan fasilitas lain yang akan dibutuhkan selama balapan berlangsung, seperti unit perhotelan, di mana makan siang dan makan malam disajikan di setiap hari untuk anggota tim, jurnalis, dan tamu akan kembali dimulai. 4 pesawat kargo Boeing 747 mengangkut lebih dari 380 ton perlengkapan logistik MotoGP ke balapan selanjutnya yang tersebar di 150 kontainer. Sebagai contoh, tim Suzuki X-Star menggerakkan sekitar 45 peti dengan rincian 30 peti dikirimkan melalui pesawat udara, serta 15 lainnya menggunakan kapal laut. 30 peti yang dikirimkan melalui udara merupakan komponen-komponen terpenting yang digunakan untuk balapan berikutnya, seperti 4 motor Suzuki GSX RR, alat-alat prioritas seperti komputer, panel, televisi, dan lain-lain. Komponen-komponen seperti bahan bakar, minyak, pelumas, cairan pembersih, juga dikirim melalui jalur udara. Hingga paket terbesar MotoGP berupa mobil safety car juga dikirim lewat jalur udara.
Setiap tim-tim MotoGP memiliki hak untuk mengangkut peralatan seberat 9.500 kg. Jumlah tersebut dibayarkan secara langsung oleh Dorna selaku pihak penyelenggara. Jika sebuah tim melampaui beban maksimum yang telah ditetapkan, tim harus membayarkan beban ekstra tersendiri. Akan tetapi, biayanya meningkat secara drastis. Itu sebabnya tim harus merancang strategi terlebih dahulu untuk mengirim beberapa kontainer dengan kapal. Hasil perhitungan tim Suzuki, mereka dapat menghemat sepertiga dari seluruh anggaran yang dialokasikan. Tim juga memiliki opsi mengirimkan paket berupa kontainer dengan tinggi 140 kaki atau setara 12 meter menggunakan kapal laut. Kontainer tersebut dapat memuat beban hingga 4.500 kg. Beban-beban perlengkapan logistik yang dikirimkan melalui kontainer tersebut terdiri dari bahan untuk membangun hospitality seperti meja, kursi, bahan dapur, dan bahan-bahan non-teknis yang digunakan untuk membangun garasi seperti kabel, panel, alat tambahan, generator, dan merchandise. Tim juga memiliki opsi untuk menggunakan jalur darat. Beberapa kontainer yang biasanya terdiri dari kontainer hospitality dan beberapa peralatan logistik melaju melintasi berbagai negara di benua Eropa untuk memenuhi kebutuhan tim saat seri Eropa berlangsung. Di beberapa sirkuit seperti Sepang memiliki fasilitas yang cukup baik. Saat di sirkuit Sepang, beberapa tim tidak perlu membangun hospitality khusus. Sirkuit tersebut telah dilengkapi dengan struktur permanen yang bisa langsung dihiasi dengan pernak-pernik tim. Sementara itu, di beberapa sirkuit lainnya seperti Australia, Argentina, dan Texas, tim-tim besar memilih menggunakan fasilitas hospitality-nya sendiri. Itu tadi adalah proses logistik dari MotoGP yang ditetapkan, yaitu adalah maksimalnya adalah 9.500 kg gitu. Jadi kalau misalkan sampai lebih, biayanya akan mahal sekali. Serta dia bisa melewati jalur darat juga logistiknya ini. Dan untuk itu untuk mengangkat logistik itu diperlukan 4 jumbo jet ini ya kan. Itu jumbo jet untuk mengangkat ini. Ya, inilah yang saya baru tahu sekarang ini ya. Dan dia bisa bikin sendiri ininya, ternyata tuh ya Sepang udah tersedia ibaratnya buat bikin ininya sebenarnya tempatnya ini punya lebih lengkap di Sepang, itu saya baru tahu ini. Jadi itu jelas sekali rincian bagaimana logistik dibawa dari setelah selesai balapan ke negara lain. Itu sih, ini informasi sangat berarti buat saya ini ya. Dan saya juga tahu dipisahkan, jadi ada yang dikasih ada ini barang-barang utamanya digunakan lewat pesawat dan sisanya ada digunakan lewat laut gitu. Jadi yang penting barang inti dulu udah dikirim. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya ulas gitu. Semoga informasi ini berguna buat saya dan buat teman-teman juga. Akhir kata mohon maaf kalau apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.